Halo rekan-rekan semuanya, senyum dulu ya. Ini dari pagi nih gak ada kerjaan, cuma diam di rumah aja. Ngantuk, udah ngopi udah 2 kali. Jadi sahabat hipnotis semuanya, kita itu yang disebut kemarin kita ngobrol ya di grup yang disebut kuasa Tuhan dan kuasa kita itu seperti ini. Kita sebenarnya tidak bisa menguasakan. Justru kitalah yang bisa kita lakukan itu yang udah dikuasakan sama Tuhan sama kita. Seperti tangan ini untuk diberikan kelebihannya sama kita, tangan ini digerakkan, ini udah kuasa kita yang udah dikasih kuasa Tuhan. Lebih rokok ya, biar santai. Jadi begini, kita tidak bisa memberi rasa lapar dalam perut kita. Kita tidak bisa menguasakan atau juga tidak bisa menguasakan eh, rasa lapar dalam tubuh kita, atau juga kita tidak bisa menguasakan rasa keinginan. Kita juga tidak bisa membuat kita umumnya sesuatu yang di luar kemampuan manusia lah. Kita tidak bisa menguasakan murid kita umumnya, bisa, tapi kita membimbing aja supaya dia bisa, tapi hasilnya Tuhanlah yang menentukan. Jadi kita cuma berusaha 25%, paling banyak 20%, itu yang 80% itu sang pencipta alam atau sang penguasa atau juga sang kuasa atau juga sang maha sumber atau juga Tuhan yang maha esa. Jadi ada kuasa kita, maunya kita seperti menggerakkan tangan, ngobrol, merasakan ini udah dikuasakan sama Tuhan. Kita tidak bisa menguasakan rasa, tidak bisa menguasakan penglihatan, tidak bisa menguasakan ucapan. Walaupun kita berkuasa, mau bicara, mau makan, juga mau merokok, kita berkuasa. Itu kita ini kuasa kita itu pemberian Sang Maha Kuasa gitu. Jadi ada kuasa kita, ada kuasanya Sang Maha Kuasa gitu. Jadi kita bisa berjalan, tapi kita tidak bisa menguasakan jalan itu. Kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa menguasakan penglihatan. Kita bisa bernapas, itu kuasa kita, tapi kita tidak bisa menguasakan pernapasan. Itu karena sang kuasa udah memberi kuasa kepada kita. Jadi selebihnya kita pasrahkan kepada sang penguasa atau juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi seperti guru-guru, banyak guru-guru yang pintar-pintar, dosen-dosen yang bisa mengajarkan kepada murid-muridnya, tapi tidak bisa menguasakan muridnya itu akan pintar atau juga akan bisa gitu. Ada yang umumnya ada 6 murid, atau juga ada umumnya ada beberapa murid berguru yang ke guru ini dia gak bisa, tapi berguru ke guru ini dia bisa. Atau yang ilmu ini umumnya ilmu matematika belajar ke guru ini dia tidak bisa, tapi berguru ke guru ini dia bisa. Nah, seperti itu. Jadi itu udah gimana cocok-cocoknya ya, atau gimana gimana kuasanya itu kita pasrahkan. Jadi kita di situ kita lapang dada gitu. Tapi mohon maaf juga tuh kepada rekan-rekan semuanya, kenapa sih kalau tentang ngomong energi, menyatukan energi, juga umumnya kita memaparkan energi harus dengan energi. Nah gitu, kalau kita dengan loyo, lemas, itu
itu gak bakalan masuk. Kalau untuk menyalurkan energi itu harus dengan energi supaya dia sadar gitu, bahwa menyadari sebenarnya kita tinggal menyadari. Kita bisa bernapas, ini tinggal menyadari aja. Kita bisa napas, kita bisa mendengar, ini tinggal menyadari aja. Kita bisa merokok. Hidup kita penuh kuasa, hidup kita kuasa kita, tapi kita tidak bisa menguasakan kita. Itu bahwa kita ada yang punya kuasa. Manusia itu yang sudah diberikan sang maha kuasa, ya mungkin begitu ya. Jadi pada intinya gini, ada kuasa manusia, ada kuasa Tuhan. Yang kuasa manusia yang bisa dilakukan oleh manusia dengan manusia gitu, tapi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu kuasa Tuhan gitu. Kita berperan, kita cuma sedikit sih, cuma 20%. Ada yang mengatakan 20 sampai 25%. Jadi seperti ini. Tapi dalam kehidupan, semakin kita ikhlas, semakin menjalani kehidupan kita ikhlas, maka semakin mudah menjalani segala sesuatunya. Kadang yang disebut ya para guru-guru besar itu yang loa gitu kan, itu kadang tidak berguna gitu. Kalau kalau udah tidak ada kuasa Tuhan. Tapi yang jelas yang kita yang kita pelajari, beberapa buku atau juga beberapa trainer, beberapa guru, semakin kita merendah, maka semakin diangkat derajat kita sama semesta ini, dan juga semakin terkabulnya sama sang pencipta alam ini. Seperti salah satu contoh, kemarin saya bikin ocehan bahwa semakin dalam bola umpamanya bola yang dalamnya cuma angin doang, yang umpamanya bola ini yang udah dikompa ya, di dalamnya angin, semakin dia dilempar semakin dalam ke air, maka munculnya itu semakin jauh gitu. Jadi semakin dia ditenggelamkan, dilemparkan ke bawah air, des gitu, maka dia itu akan muncul lebih keras ke atas. Nah, seperti itu. Jadi kita pun kalau seandainya kita ikhlas menjalani segala sesuatunya gitu, nah mungkin kita berbagi sama orang, mungkin itu lebih mudah. Nah, ada yang mengatakan bagaimana sih kalau tentang ilmu, bagaimana ilmu itu kok dijual gitu. Itu ada ilmu itu, ada yang saatnya dijual, ada yang saatnya sedekahkan, ada juga ya di ilmunya, hasilnya ya, atau juga hasil ilmu tersebut kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Salah satu contoh gini aja lah, kiai aja, seorang kiai ustad, dia kalau ceramah dibayar ya, kalau qori dia juga dibayar. Mungkin kalau dia diundang jauh-jauh, kalau gak dibayar hatinya tetap ada serak gitu, karena ikhlas itu pahit gitu ya, karena ada ganjalan. Nah, untuk sebuah ilmu yang manfaat dan barokah, juga menghasilkan energi yang baik, yang positif, bisa mengembalikan lagi. Seperti bola tersebut, semakin kita besar, semakin kita keras bersedekah gitu, memberikan sesuatu kepada sumbernya, maka sang maha sumber, ini bukan sumber lagi, sang maha sumber akan menggantinya. Jadi seperti air itu dilempar ke bawah, maka semakin keras ke atas. Ada beberapa ayat dalam Muslim yang bertanya kepada nabinya. Nabi bertanya ke malaikatnya dulu dalam sejarah, tanyakan kepada Allah. Ini dari ajaran Muslim ya. Coba tanyakan kepada Allah,
ganjaran apa dan untuk apa saya harus bersolat? Kata Allah, solatmu hanya untukmu. Karena sesungguhnya solat itu untuk menjauhkan musyrik dan munkar dari perbuatan-perbuatan kamu di muka bumi ini. Lalu ditanyakan lagi, terus bagaimana dengan puasa? Puasamu hanya untukmu. Lalu apa yang engkau ridhoi dari perbuatan manusia di muka bumi ini? Bersedekahlah, berinfaklah, berjakatlah. Maka jika Anda bersedekah dan berzakat dan berinfak kepada fakir-fakir miskin, kepada yatim piatu, maka aku ada di sekeliling mereka. Ada orang di situ kita bisa mengambil filosofi kehidupan. Di saat sang guru kita ikhlas, ilmu yang udah diberikan pada kita dan kita mengamalkannya pada orang lain, maka orang lain itu sang murid kita akan memberikan sumber yang positif bagi kita. Kalau kita walaupun sekecil apapun kita berbagi dengan sang guru, maka nanti sang murid akan berbagi dengan kita. Begitulah, dan ilmunya akan lebih bermanfaat gitu. Terus kenapa sih doa-doa itu harus ada puasa, harus ada wirid dan sebagainya? Ada suatu sejarah Nabi kalau nggak salah ya Siti Maryam kalau nggak salah, dia mencari sejarah Nabi ini mencari si air atau juga mencari air minum atau juga ya mencari air di tengah gurun pasir. Dia berdoa kepada sang pencipta, dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada sang maha sumber, bolak-balik sana sini dia. Karena kalau menurut logika, melakukan hal-hal yang sama tapi hasilnya ingin tidak sama, itu tidak mungkin seperti itu. Tapi ternyata dengan keyakinan, dengan kekuatan doa, dengan keikhlasan hati, dia salurkan didengar sang pencipta dan dikabulkan oleh sang maha sumber, dan akhirnya alam semesta memberikan apa yang dia inginkan. Akhirnya satu kali dia gak ketemu, dua kali dia ketemu, gak ketemu, tiga kali dia gak ketemu, 5 kali dia gak ketemu, pas 7 kali di dekat kakinya Ismail keluarlah mata air. Di situ keluarlah air jam-jam. Itu jam-jam itu air, yang bahasa Arabnya air itu jam-jam. Nah seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita melihat dari situ ya, banyak pengalaman yang metafora yang harus kita pelajari dan harus kita jadi teladan. Keberkahan dari guru besar kita mungkin akan masuk ke kita. Sebuah ilmu kalau umpamanya dirubah, kata gurunya seperti ini. Kata gurunya ini harus gini gitu. Itu udah diprogram seperti itu. Kalau seandainya umpamanya dirubah, itu kadang itu gak manjur lagi. Ada sebuah petapa, dia dulunya pingin kekuatan yang maha dahsyat, yaitu berhubung zaman perang waktu itu dia menginginkan kekuatan kekebalan. Dia bertapa hari demi hari. Pas dia lagi tapa, dia melihat batu, ada tulisan Arab. Lalu dia membacanya dan lalu dia menghafalnya. Di saat dia membacanya dan menghafalnya, dia itu akhirnya jadi kebal, jadi kuat, jadi gagah. Akhirnya diturunkanlah kepada sang murid. Akhirnya murid-muridnya juga kebal, kuat, gagah. Ada satu muridnya, dia itu satu muridnya. Yang satu ini dia mengilmiahkannya. Karena ini bahasa Arab, kalau di Sundanya ini kalau di bahasa
kitanya ini seperti ini. Oh ternyata itu bukan kata-kata buat mengerucut ke kesaktian atau juga ke apa tuh ke kanuragan, ke kadugalan ya gitu. Akhirnya dia diilmiahkan obrolkanlah kepada gurunya. Akhirnya kesaktian dia hilang, kesaktian gurunya juga hilang. Karena apa? Karena keyakinannya berkurang. Nah di situ makanya adanya kadang ada itikaf di masjid, ada puasa, ada macam-macam itu untuk meyakinkan diri. Kalau umpamanya seseorang meyakini umpamanya jarah kita umpamanya apa ya pergi ke Gunung Kawi, dia meyakini bahwa akan kaya dari Gunung Kawi, ia meyakini umpamanya bilang melakukan ritual-ritualnya akan kaya kaya, tapi tidak bisa menguasakan, tidak bisa menjadi kaya, tapi atas dasar keyakinan dia bisa saja kaya. Karena kalau dia yakin dia Tuhan pasti memberinya. Atau juga kalau umpamanya seseorang itu pergi ke Mekah, kalau saya pergi ke Mekah mencium Hajar Aswad, dia akan kaya. Dia meyakininya, dia itu dengan sekuat hati meyakini dia akan kaya. Nah justru sebaliknya, kalau dia meyakini umumnya kita orang miskin, kita mah keturunan miskin, kita mah gak bakalan kaya, kita mungkin sampai tua juga sampai mati gini-gini aja ya gitu-gitu aja. Tuh, seperti itulah. Itu pembelajaran saya ya. Pembelajaran saya selama ini seperti itu. Dan ya, kenapa kita ikuti guru kita? Kita belajar dari hipnotis ortodok. Ya kita ikuti alurnya seperti apa. Kalau yang guru ini akan mengajarkan untuk kita bernapas, tapi kita susah mempelajarinya. Yang guru ini kita mengajarkan bernapas, apa salahnya sih cuma memadukan pernapasan sama ini? Nggak perlu repot-repot. Kalau seandainya kualitasnya lebih bagus itu perpaduan ya lakukan. Ya kalau nggak percaya ya udah, itu tergantung persepsi. Ya dengan itu juga tuh yang udah diilmiahkan, kalau dia penuh keyakinan penuh itu terjadi. Nah itulah kalau dia gak bisa karena kurang keyakinan, cobalah pakai ini gitu, karena ini adalah bisa gitu apa tuh menguatkan kepercayaan atau juga menghadirkan energi. Salah satunya itu di oksigen. Jadi tubuh manusia itu dengan mudahnya masuk ke alam bawah sadar kalau seseorang itu atau apa tuh mengolahnya atau juga eh, ya bisa gimana ya, soalnya saya bukan ahli ya bukan dokter, jadi bisa mengolah energi kita dengan oksigen. Jadi saat tarik napas kembungkan perut ini, perut penuh oksigen. Nah disitulah ada kekuatan energi yang sangat dahsyat untuk kita. Nah seperti kalau di siang hari seperti inilah, kalau di siang hari kalau ada orang-orang yang kesurupan atau gimana, kita kepanasan, kita berteduh di pohon-pohon itu nyaman gitu, kita gitu terasa adem gitu kalau lagi panas berteduh di bawah pohon. Beda dengan malam, kalau dengan malam, kalau malam-malam gitu kita gersang gitu, keluar-keluar keringat gak enak gitu kalau dekat pohon. Nah seperti itu, nah seperti itu ya. Mungkin ocehan ini semoga berarti. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hipnosis.